Kalau hal ini sebenarnya, kan kita patokannya juga dari okupansi ya, Mas, ya. Biasanya kan kalau misalnya ada Ya, secara makro kita tahu Indonesia kan lebih banyak permintaan semua online penjualannya. Berarti kan mereka butuh tempat. aku tambahin sedikit tadi dari, apa yang disampaikan Pak Donan, kenapa, sektor Berarti agak lebih challenging buat yang grade B dan di bawahnya begitu ya Pak ya. iya, Betul. Itu tetap bisa konstan begitu, stabil. kalau hal itu Ketemu lagi, Ya siang Mas Donan. ya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Ya beda. Oke. Nah, sebelum kita spesifik ke office sector yang nanti akan dibahas oleh Bu Rina dan Mbak Sari, kita review sedikit karena kita bikinnya deduktif dari makro, kemudian lebih spesifik, terus kemudian baru masuk ke sektornya. Nah, yang pertama kita review di ekonomi kita, kondisi ekonomi kita untuk 2019 ya kita sudah tahu lah ya kurang lebih 5% dalam 1 tahun, di kuartal 4 ada sedikit perlambatan. Nah 2020 yang menarik adalah kita terkena efek COVID, terutama di semester 1 ini. Nah kalau kita bisa lihat BPS untuk kuartal 1 dia udah keluar data ya, kuartal 1 kita dari kuartal 4 2019 itu 5 kurang sedikit 4,9, di kuartal 1 turun menjadi 2,9 atau 3%. Ini data yang kita pakai kuartal 1 karena kebetulan kuartal 2 BPS belum rilis. Nah, itu yang terjadi karena di bulan-bulan Maret itu sudah mulai terdampak langsung terhadap COVID ke perekonomian kita. Nah, itu kita bisa lihat di file ini. Tapi ada berita bagus nih. Berita bagusnya jika kita bandingkan dengan negara-negara lain atau dengan negara Asia Pasifik yang lain, hanya India yang di atas kita 4,7%. Sementara kita masih 3%. Kalau kita lihat negara besar lainnya seperti Australia, Rusia dan seterusnya itu berada di bawah kita, bahkan Jepang dan Tiongkok itu negatif growth, kontraksinya luar biasa. Namun ini bisa dikatakan masih halfway ya, karena COVID sendiri berimpact cukup besar di kita di kuartal 2. Pada saat ini kita bicara kita masih di kuartal 2 ya, di bulan Juni. Nah mudah-mudahan nggak lebih buruk dari 3% atau 2,9. Nah kondisi ini sebenarnya pemerintah udah berusaha untuk merecover ya, melakukan bearing-bearing bagaimana caranya supaya nggak deep terlalu dalam gitu. Salah satunya, nah ini berita yang paling update, ini kita belum update ya, per kemarin suku bunga sudah diturunkan lagi dari 4,5% menjadi 4,25. Nah ini filenya masih beberapa hari yang lalu, jadi semenjak COVID nih berita begitu cepat dan pemerintah juga berusaha mengikuti dinamika bagaimana bisa menyelamatkan perekonomian kita. Dengan 4,25 masih harus ditunggu lagi apakah ini bisa mengangkat sektor real dan perekonomian kita. Nanti kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian itu profil perekonomian kita. Nah, kalau di office sector di Asia Pasifik, apa sih yang terjadi? Nah, kalau kita lihat dari file ini, Knight Frank kita sampai bulan Mei, kita rekap update dari Asia Pasifik untuk office sector, ini yang lebih baik dari kita relatively hanya Thailand atau Bangkok. Kita bisa lihat sini indikator di Asia Tenggara, semuanya relatif hampir sama. Kalau kita lihat Jakarta Active Occupier Requirement itu cenderung menurun, jadi tenan yang minta proposal lah, bisa dibilang seperti itu, cenderung menurun. Untuk transaction stagnan, deal banyak yang di-postpone, merah naik ya. Terus kemudian occupier seeking sublet juga stagnan, seeking rent dan occupancy cost relatively masih stagnan. Nah, hanya Bangkok yang occupier requirement itu masih bagus gitu, karena masih banyak proposal-proposal yang diminta oleh klien, sehingga market favorable-nya satu-satunya masih berada di sisi landlord. Artinya lebih menguntungkan landlord dibandingkan dari posisi tenant. Di luar dari Australia yang
relatif hampir sama dengan Bangkok. Nah, ini apakah inline dengan kondisi Thailand yang relatively manageable dengan menangani pandemi COVID-nya? Kita masih belum tahu apakah memang berbanding lurus untuk sektor properti dan office-nya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan Mbak Rina. Saya kira sedikit yang bisa saya sampaikan seperti itu, Mas Dika, sebelum di take over oleh rekan-rekan saya yang lain. Silakan, Mbak. Oke. Nah, makasih Pak Donan, Mas Dika. Aku sambung dari apa yang udah sampaikan oleh Pak Donan ya. Jadi ini sedikit aja tentang highlight dan outlook dari kondisi sektor perkantoran saat ini untuk kita di Jakarta. Jadi setelah kita mengalami 2 kali perpanjangan PSBB ya, 3 kali rasanya, sampai di awal Juni kemarin kita sudah diizinkan untuk membuka kembali sektor perkantoran berdasarkan Kepgub nomor 563 tahun 2020. Namun memang dengan ketentuan atau prosedur protokol yang harus diikuti berdasarkan Pergub 51. Dan itu pun juga merujuk pada keputusan Menkes mengenai pola gerakan masyarakat hidup sehat yang harus diterapkan di masa PSBB ataupun setelah masa PSBB berlaku. Jadi memang beberapa rujukan ini menjadi beberapa protokol yang sekarang memang sangat familiar kita temui di berbagai gedung perkantoran di Jakarta. Itu kemudian sedikit highlight bahwa permintaan dalam hal ini untuk sektor perkantoran tetap datang dari berbagai sektor, umumnya atau utamanya dari sektor makanan minuman, kemudian e-commerce, asuransi, dan financial business. Mungkin nanti ini untuk detailnya bisa disampaikan oleh Bu Rina. Dan occupancy rate berdasarkan penelusuran dari tim riset kita ditemui bahwa masih berada pada kisaran 76% atau seperti yang Pak Donan sampaikan sebelumnya masih relatif stagnan atau stabil dari periode sebelum ini. Kemudian untuk perkiraan stok ruang yang akan hadir di tahun ini diperkirakan kisarannya pada angka 3.300, maksud saya 394.000 square meter ya dalam tahun ini. Namun memang dalam periode lalu kita perkirakan dalam 2 tahun ke depan itu ada sekitar 1 juta square meter yang akan masuk dari dari sektor perkantoran. Namun kondisi ini mungkin ada sedikit koreksi ya atas apa yang terjadi. Kemudian menyambung dengan apa yang Pak Donan sampaikan sebelumnya, menurut Knight Frank Asia Pacific, tendensinya atau kecenderungannya dalam 12 bulan ke depan diperkirakan pasar sewa perkantoran akan tetap prospektif. Mungkin nanti detailnya, reasoningnya dan bagaimana kondisi market saat ini, Bu Rina bisa menjelaskan lebih detail. Nah, memang tidak dapat dipungkiri keberadaan si sektor perkantoran ini secara lokasi atau advantages of location-nya. Kita tidak bisa menampik bahwa keberadaan infrastruktur dalam hal ini mungkin kalau di Jakarta spesifikasinya kita sebutkan bisa keberadaan MRT menjadi salah satu point of advantage ya yang memang sangat menjadikan pertimbangan dalam hal ini untuk menyatakan bahwa ini adalah keunggulan bagi sektor perkantoran yang berada dekat atau melekat pada infrastruktur tersebut. Nah, berikutnya adalah ini informasi mengenai sebaran office building dari wilayah Jakarta pastinya. Jadi apa yang kita lihat ini adalah digital property mapping yang platformnya dikembangkan oleh Knight Frank yang kita sebut sebagai KF Map atau Knight Frank Map. Jadi Knight Frank Map ini dikembangkan sejak tahun 2015, memiliki sekitar 60.000 data properti. Yang kita lihat ini sebaran simbol-simbol biru ini adalah sebaran dari sektor perkantoran yang ada di DKI Jakarta. Kalau kita bicara CBD atau yang kita kenal dengan Gold Triangulations, itu adalah segitiga emas Jakarta yang memang merupakan kawasan prioritas pengembangan. Dan kita lihat di sini memang sebarannya konsentrasinya untuk gedung perkantoran ada di wilayah CBD saat ini.
Dan wilayah-wilayah dengan spot atau pinpoint merah ini adalah beberapa future stock yang akan masuk dari sektor perkantoran di Jakarta. Jadi tidak hanya di CBD, tapi extended dari wilayah CBD ada beberapa wilayah yang memang kita kenal sebagai wilayah pengembangan untuk kawasan perkantoran juga. Itu kemudian masih dari platform KF Map bahwa ketika kita mengerucut pada informasi office building dan infrastruktur, kita akan lihat bahwa sebaran beberapa atau berbagai grade dari sektor perkantoran ini, kalau kita lihat, ini adalah jaringan Jalan Sudirman, kemudian ini Rasuna Said, ini Gatot Subroto, ya. Jadi memang grade A dalam hal ini sebagai unit yang terbesar, konsentrasinya mengerucut pada wilayah-wilayah tengah atau pusat dari CBD itu sendiri. Itu. Dan memang KF Map ini dikembangkan untuk menggali informasi lokasi atau comparative advantages dari setiap unit properti. Jadi yang kita lihat saat ini tidak hanya KF Map dapat menampilkan sebaran dari unit-unit properti yang ada di Jakarta, namun juga kita bisa melengkapi informasinya dengan informasi infrastruktur. Misalnya kita keluarkan saat ini adalah informasi jaringan jalan arteri, kemudian MRT, dan juga jaringan tol ya, dalam hal ini infrastruktur yang melekat pada wilayah CBD itu sendiri. Namun sebenarnya KF Map juga mempunyai beberapa layer lain, misalnya LRT, kemudian kita juga merecap beberapa informasi terkait propose infrastructure project seperti elevated busway dan busway sendiri, kemudian juga toll road dan berbagai future project seperti speed train, kemudian juga outer ring road ya, itu. Dan selain itu juga untuk mengasah analisis lokasi yang lebih tajam, kita juga mengeluarkan informasi-informasi supporting untuk sektor properti seperti informasi mengenai sebaran amenities dari sektor properti yang akan kita bidik atau kita gali informasinya, termasuk juga informasi mengenai fasilitas apa atau sektor properti apa pada radius tertentu yang bisa kita lihat untuk mempertajam analisis lokasi atau menemukan location advantages dari setiap unit properti yang akan kita gali. Jadi untuk informasi lebih detail mengenai platform ini mungkin nanti Mbak Anti bisa bantu tambah informasi tentang hal ini. Itu saya rasa cukup dari saya, akan disambung informasi berikutnya paparannya oleh Ibu Rina. Silakan Bu Rina. Menyambung dari penjelasan Pak Donan dan Mbak Sari, kalau pada dasarnya untuk office market pada saat ini stabil atau stagnan. Karena pada saat pandemi, seperti banyak orang yang tadinya perkirakan bahwa kondisi ini akan dapat berpengaruh terhadap office market. Artinya dikhawatirkan akan ada penurunan secara drastis. Tetapi setelah hampir berjalan 6 bulan ini, dan kita mereview tingkat okupansi, untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan, jadi masih berkisar di sekitar 76%. Buildings kondisi market sekarang secara historical untuk okupansi rate adalah masih lebih tinggi sedikit untuk grade B buildings. Tapi secara trend karena kondisi sekarang adalah tenants market, jadi akan ada perpindahan tenant penyewa dari grade B mereka ke grade A atau bahkan bisa ke premium grade A. Hal ini dikarenakan dari quality of the buildings yang sudah pasti grade A atau premium itu jauh lebih bagus dari grade B. Dan kedua juga karena kondisi tenants market dan banyaknya supply dari grade A dan ada beberapa premium grade A yang sedang dibangun, otomatis harga asking dari grade A dan premium masih dapat diconsider untuk tenant-tenant yang bermaksud upgrading building dari grade B ke grade A. Selama masa pandemi ini,
dari adaptasi pasar yang telah kita perhatikan, kalau dari sisi landlord seperti biasa mereka tetap harus memperlakukan protokol kesehatan ya, bahkan sudah ada yang mereka kalau masuk gedungnya pakai QR code yang standar itu udah pasti pemeriksaan suhu tubuh, desinfektan, terus perawatan sistem AC yang mungkinnya tadinya setahun 2 kali mereka lebih perbanyak. Dan sekarang ada improvement dari beberapa gedung itu untuk penggunaan touchless system dan untuk lift itu ada satu dedicated petugas kebersihan. Dari sisi penyewa, adaptasinya adalah jadwal masuk yang mungkin bergantian, operasional kantor yang lebih singkat, dan penggunaan masker, hand sanitizer. Hal ini sebenarnya mungkin agak susah ya untuk kita karena kan mungkin kita tidak terbiasa, tapi memang harus tetap dilakukan gitu ya. Kalau dari sisi agensi, ya dari sisi kami sebenarnya hal ini pengaruhnya adalah penundaan keputusan untuk relokasi atau ekspansi karena beberapa dari klien kita kan juga multinational company, jadi mereka tuh agak kesulitan. Even kalau survei aja mereka pasti kan nggak bisa ya kondisi saat sekarang. Dan itu juga yang kalau misalnya kita bertemu dengan orang juga pasti kan ada trust issue ya. Itu untuk kesulitan-kesulitannya sih. Untuk another finding dari office market, selama COVID ini kita sudah berbicara dengan beberapa landlords atau tenant, mereka tuh meminta keringanan untuk pembayaran sewa dan service charge. Tapi ini case by case basis aja sih sebenarnya. Tapi para landlord biasanya karena kan para landlord juga terkena dampaknya ya Pak. Jadi biasanya mereka sih nggak kasih keringanan biaya sewa, tapi mereka lebih memberikan keringanan jadwal pembayaran sewa. Misalnya yang biasanya mereka harus bayar within 14 hari, itu mereka bisa consider sampai 1 bulan. Kita sebenarnya waktu itu akan memprediksi akan ada banyak ruang perkantoran yang di-sublet atau diputuskan sewanya di awal. Tapi ternyata syukurnya sampai sekarang tidak banyak yang melakukan hal itu. Jadi kenapa saya bilang di sini untuk harapan pasar perkantoran sebenarnya masih ada. Salah satunya itu patokannya seperti itu. Nah ini ada beberapa gambar-gambar ya untuk related dengan kondisi sekarang. Jadi biasa kan kita kalau untuk pas di kantor kita ada pemeriksaan tes untuk COVID, terus social distancing, terus juga mungkin untuk pemakaian meeting room yang biasanya kita memang sekarang ada pembatasan-pembatasan sih. Oke, itu dari saya. Mas Mardika, kita buka aja untuk sesi tanya jawab. Tadi kan dibilang kalau misalnya saat ini tetap dalam kutip cukup bergairah lah ke depannya si office market ini. Cuman mungkin pertanyaan saya mengapa ya itu bisa terjadi? Maksudnya saat ini kan kondisi ekonominya sedang menurun begitu. Beberapa kantor-kantor juga melayoff karyawannya. Mungkin mereka tidak akan menggunakan space banyak yang sebelumnya. Jadi mungkin pertanyaan saya mengapa di saat ini itu tetap bisa konstan begitu, stabil? Kalau hal itu sebenarnya kan kita patokannya juga dari okupansi ya Mas ya. Biasanya kan kalau misalnya ada penyewa yang keluar besar gitu kan automatically atau mereka melakukan sublet, sublease itu automatically okupansinya turun. Nah di sini okupansinya tetap stabil adalah karena existing tenant yang sekarang itu mereka tidak memutuskan sewa di awal. Jadi mereka tetap pakai tempat sewanya yang sekarang. Karena kalau misalnya mereka mengadakan early termination, itu dibanding mereka early termination, mendingan mereka tetap keep sewanya, karena untuk early termination itu penaltinya biasanya yang diimpose sama landlord amat sangat besar. Jadi misalnya mereka kehilangan security deposit, terus udah gitu mereka tetap harus bayar up to the entire lease term. Jadi kalau misalnya sewa 5 tahun, mereka baru 3 tahun, mereka tetap harus bayar 5 tahun.
Nah, landlord-nya juga kan di sini memberikan keringanan-keringanan sama penyewa. Jadi landlord-nya di sini lumayan kooperatif. Mereka juga kan kalau misalnya mau memutuskan sewa, pasti landlord-nya kan juga kehilangan penyewa ya, kondisi sekarang gitu kan sama-sama kan. Jadi beberapa permintaan keringanan dari penyewa itu memang dikabulkan oleh landlord gitu. Nah, yang tertunda sebenarnya adalah proses relokasi. Jadi yang dialami dari Knight Frank sendiri, misalnya ada multinational company yang baru mau set up di sini gitu kan. Nah, itu proses transaksinya memang agak tertunda, jujur aja. Jadi dari 5 bulan itu kita memang delay approval. Tapi kalau untuk bulan ini sih udah mulai ada progres lagi gitu. Oke. Tadi kan mungkin bisa dielaborasikan lagi nih kayak how will the office market look selama tahun 2020 ini? Bagaimana kita lihat ke depannya? Karena apa namanya ke depannya kemungkinan ekonomi ini kan bakal turun, bahkan kemarin kalau nggak salah Kementerian Keuangan tuh bilang kita tumbuh cuma 0,02% begitu. Ya. Kira-kira berapa lama nih dibutuhkan oleh office market ini biar bisa kembali ke pre-COVID rate begitu? I'll be honest, itu kalau memang mau recovery banget ya, itu sampai Q1 tahun besok. Gitu. Karena memang kalau yang untuk tahun ini kan kayak yang tadi kayak saya bilang ya, ada beberapa multinasional yang mau masuk sini atau misalnya relokasi, itu biasanya ke delay sih gitu. Jadi tadinya jujur aja kita prediksi tuh by 2020 mungkin udah agak naik kan office market, tapi karena kondisi kayak begini paling cepat sih Q1 tahun besok. Lalu untuk tipe apa namanya dengan kondisi seperti ini mungkin apa namanya mereka ada yang memutuskan di awal atau segala macam ini, kira-kira tipe tenan yang akan apa namanya lebih banyak mengisi office space di kedepannya itu seperti apa ya? Apakah mereka lebih mengincar short term renting atau mungkin mereka lebih nyaman kalau long term begitu rentingnya? Faktornya ya berarti ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kebetulan saya baru ada klien gitu ya, benar sih mereka instead of sewa 5 tahun, mereka sekarang consider untuk 3 tahun. Jadi ada perubahannya di situ. Gitu ya? Ya, lebih mempersingkat. Karena kan by the way kalau memang mereka mempersingkat itu, mereka sebenarnya tetap aman sih. Nanti kan kalau di agreement biasanya kita kasih option to renew kan. Jadi lebih aman buat mereka juga sih. Mereka udah dapat guarantee bahwa bisa memperpanjang sewa, tapi resikonya hanya 3 tahun gitu di awal. Lalu mungkin kalau kita strategi nih, gimana sih strategi yang diambil oleh commercial property owners dalam menghadapi kondisi sekarang ini? Apakah tadi aku juga sempat baca di apa namanya Straits Times kalau beberapa property owners itu mulai menjual secara satu blok yang lebih besar begitu. Kalau di Indonesia sendiri nih bagaimana strategi yang diambil oleh property owners-nya? Ini kalau dari building sih sebenarnya really depend sama occupancy rate-nya ya mereka ya Mas ya. Karena biasanya kalau yang udah di atas 90 tuh mereka agak jual mahal kan ya gitu kan. Tapi masalahnya buat gedung-gedung yang okupansinya masih di bawah 60% gitu ya. Nah, kalau secara dari sisi penyewa, mereka biasanya menurunkan harga asking. Tapi itu mereka tidak pernah dipublish gitu. Jadi misalnya dari asking-nya berapa, nanti untuk transaksi it really depends sama list areanya sih sendiri, terus sama nama penyewanya. Terus dari harga asking-nya berapa, nanti mereka turunkan bisa lebih besar gitu sih, bisa sampai maksimum ada yang sampai 20-30% gitu untuk mendapatkan penyewa. Tapi itu untuk building yang memang okupansinya masih di bawah rata-rata sih. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini kan cukup stabil gitu. Kalau misalnya dari apa saya lihat beberapa industri lain itu mereka ada yang meminta apa namanya adanya targeted intervention atau mungkin insentif dari pemerintah. Gitu. Kalau misalnya untuk property industry sendiri dan khususnya pada sektor sendiri itu apa namanya tipe-tipe insentif itu masih sudah dibutuhkan atau sampai sekarang ini masih bisa dihandle oleh market yang ada?
masih bisa di-handle sih, kita belum dapat insentif. Kemarin juga ada pertanyaan, gimana kalau office ada insentif nggak kita ya dari klien, kita ada pertanyaan, tapi sampai saat ini belum. Jadi memang, landlord-nya kan yang tadi saya bilang, mereka lebih kooperatif lah, lebih mengerti kesusahan tenan gitu ya. Jadi kita memang rely sama landlord sih. Jadi landlord-nya selama bisa mengakomodir itu, ya tenannya juga happy sih sebenarnya. Karena mungkin kalau kita lihat di Indonesia sendiri kan nih, di Jakarta sendiri khususnya tadi kalau kita lihat dibandingin dengan kota-kota lain nih, bisa kita lihat cukup resilient gitu kan. Apa sih buat Jakarta ini lebih resilient dibandingkan beberapa kota lainnya, dan apa yang buat itu bisa sampai sekarang ini nggak perlu insentif dan bisa menghandle sendiri begitu? Kalau yang saya lihat mungkin karena, Jakarta kan kalau dibilang dibanding dengan kota lain udah well mature kan, gitu kan. In terms dari public facilities, infrastruktur, transportation, terus supporting amenities kayak, for example yang simple banget tuh, misalnya kalau ada yang mau buka kantor baru di sini, jarang banget yang minta di luar kota kan. Nah, itu karena ya Jakarta masih bisa mengakomodir semua itu sih, kayak mungkin untuk expatnya segala macam supporting facilities-nya masih oke compare to, luar kota gitu. Kecuali memang yang, beneran niche market kayak waktu itu kita pernah ada klien, dia tuh global satellite dan kayak harus menghadap ke laut, jadi terpaksa mereka pilihnya di Batam, karena harus dekat sama Singapura juga gitu. Tapi itu beneran yang, niche market banget sih, Mas. Ya, mungkin bisa dikasih tahu kayak apa ya, threats yang ada dalam apa namanya, atau challenges yang mungkin dihadapi dalam masa recovery ke depannya itu apa yang harus diwaspadai oleh both property owners dan juga tenant-nya dalam proses recovery ini? Kalau dari, landlord sih mungkin, mereka tuh gini, kalau sekarang kan, masalahnya itu kalau untuk, dari density kantor misalnya ya, Mas, ya, itu kan, kita udah standar SNI 1 orang untuk 10 meter kan gitu. Nah, kalau sekarang kan kita karena ada social distancing itu sebenarnya, challenge ke landlord sih juga, ke tenant-nya juga gitu. Apakah mungkin masih bisa, 10 kalau misalnya masuk semua ya, kecuali kalau mungkin kalau 50% sih enggak lah. Tapi kalau misalnya masuk semua dengan density sekarang itu, masih aman nggak kondisi sekarang gitu. Tapi kalau untuk memperluas density misalnya 1 orang 15 meter juga, dari sisi tenant-nya juga agak susah karena kan mereka bayarnya per square meter basis kan gitu. Nah, dengan kondisi ekonomi sekarang itu, agak challenging banget buat tenant-nya sih. Office market sendiri dibandingkan dengan apa namanya, industrial commercial market dan juga residential property ini bagaimana Pak? Apakah memang lebih resilient atau kurang lebih stabil sama dengan juga market-market lainnya begitu? Kalau kita lihat dari semua properti sektor ya, memang itu kan perkembangannya beda-beda semua. Nah, terus kalau kita zoom in lebih dalam lagi, nah itu dalam satu properti sektor juga itu kan ada grade-grade-nya masing-masing. Terus kita zoom in lagi, juga ada properti detail masing-masing, spesifikasi dari masing-masing properti sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong agak general sedikit, ya industrial lebih banyak tertahan industrinya, perkembangannya. Karena ya yang sekarang lagi naik daun, nah kita bisa bilang kan misalnya logistik. Nah, tapi logistik pun juga perkembangannya misalnya tidak yang skala besar-besar sekali. Karena skala besar-besar sekali misalnya ya mereka antara sudah punya tempat sendiri atau mereka nyari temporary space untuk short term. Nah, tapi kan kita nggak bisa bilang itu bagus untuk jangka panjang. Karena kan kalau short term di situ kan ya karena semua FMCG demand-nya naik karena misalnya permintaan semua online penjualannya. Berarti kan mereka butuh tempat untuk ini kan istilahnya barangnya itu keluarnya tuh nggak bisa sekali keluar ke supermarket. Jadi ukuran besar. Jadi kan keluarnya dikit. Nah, berarti untuk akomodasi itu ya mereka butuh tempat sementara di sini sedikit, di sana sedikit gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong overall
ya masih aktif. Nah, jadi agak susah kalau misalnya kita bilang masing-masing sektor tuh seperti apa, karena very specific. Terus kalau misalnya commercial office, nah itu juga kalau misalnya kita bagi lagi grade A building sama grade B building, nah itu juga beda lagi perkembangan masing-masing. Nah, grade A kita lihat ya masih lumayan stabil karena seperti segala macam produk. Kalau grade A turun harga sedikit aja, ini pasti yang dari bawah ikut kemakan, kegerus market share-nya kan. Pasti yang dari tenant dari misalnya grade-grade di bawahnya itu melihat, oh ini cuma selisih dikit, saya bisa dapat kualitas yang jauh lebih bagus. Nah, jadi ada kemungkinan mereka malah upgrade sedikit, naik ke atas gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat grade A masih bagus pasarnya karena mereka lebih fleksibel cara mainnya. Tapi kalau kita ngomong grade-grade di bawahnya yang misalnya okupansinya juga belum terlalu tinggi atau misalnya fasilitasnya juga terbatas, nah itu kan jadi mereka agak susah untuk akomodasi permintaan yang tiba-tiba, oh ini mesti rasio manusia sama space-nya mesti 1:10. Nah itu kan mereka mungkin parkirnya aja nggak pas-pasan tadinya gitu loh. Ditambah ini kan makin nggak bisa. Jadi kondisi-kondisi khusus seperti itu yang mungkin agak susah untuk kelas-kelas di bawah ya. Gitu. Berarti agak lebih challenging buat yang grade B dan di bawahnya begitu ya Pak ya? Iya, benar. Karena kalau boleh saya tambahin ya Mas ya, masalahnya tuh permintaan tenant makin hari, apalagi yang MNC yang standarnya tinggi gitu ya, makin hari ke sini makin aneh-aneh jujur aja. Kayak kemarin gitu kita bawa klien, terus dia bilang gini, gue tuh bike to work gitu kan, so gue olahraga. Jadi I need gedung yang memang ada executive toilets dengan shower gitu kan. Atau ada lagi kalau emang yang standar HSSE-nya tinggi, mereka minta kayak harus ada kayak fire lift khusus, seperti itu sih. Dan dengan sistem flooring-nya juga mereka biasanya minta yang raised floor. Jadi kalau di lantai itu naik 15 cm untuk IT dan cabling, buat mereka lebih aman dan sebenarnya lebih cost saving gitu. Terus belum lagi dari sistem AC-nya. Jadi memang untuk gedung-gedung dan green building udah pasti ya. Sekarang kan trennya lagi ke situ juga. Jadi kenapa tadi saya bilang kanan upgrading, ya untuk hal-hal seperti itu sih diantaranya. Terus dengan supporting facilities kayak bank, terus malah ada kalau ada klien yang ibu-ibu mintanya supermarket gitu kan harus ada. Makanya sekarang gedung-gedung grade A mereka mengakomodir ada supermarket juga gitu. Oke, mungkin final question nih, mungkin saya direct ke Pak Wijaya lagi. Lebih ke saran sih Pak. Jadi tadi kan dibilang kalau misalnya tenant ada yang meminta untuk pengurangan biaya karena sedang kesulitan, tapi juga property owners kan juga terdampak begitu. Mungkin saran dari Netflix sendiri yang bisa diberikan both bagi tenant dan property owners agar bisa dua-duanya sama-sama tanda kutip diuntungkan atau tidak terlalu dirugikan dalam kondisi seperti ini, bagaimana ya Pak? Memang kalau kita bicara soal ini semua kena dampaknya, dan dampaknya itu pasti negatif, tidak positif gitu loh. Tapi ini hubungannya juga kenapa kita bisa lebih, seperti Mas Dika bilang tadi, kok kita bisa lebih resilient dibanding negara-negara lain. Ya itu, jadi kita kalau kita ngomong social distancing, mungkin kita tidak terlalu tanggap dibanding misalnya negara-negara yang lebih disiplin. Tapi kalau kita udah ngomong istilahnya semua kena dampaknya, nah ini kita bisa mungkin coin the term misalnya social balancing ya. Jadi misalnya dari sisi landlord atau dari sisi tenant, nah itu kan misalnya mereka mulai mikir, oh daripada tenant gua nggak bisa bayar uang sewa nih, gimana caranya? Yang penting cash flow jalan terus. Nah tapi dari sisi tenant juga, ya daripada gua pindah gedung, terus biaya renovasi juga tinggi lagi kan, nah ini gimana caranya? Nah jadi secara nggak langsung itu mereka mikir, dampaknya ke sisi landlord, dampaknya ke sisi tenant itu apa? Nah, jadi mereka itu ya mulai
mengakomodasi lah satu Berarti sama lain. kuncinya flexibility antara kedua belah pihak ya Pak ya mungkin ke depan. Betul, betul. Itu yang membuat kita tuh lebih resilient dalam sisi kelangsungan ekonomi ya. Itu yang saya lihat sih. Masing-masing sama-sama mengerti itu. Iya. Misalnya daripada nggak dapat duit atau daripada Ya, buang benar. besar lagi, nah ini gimana caranya? Begitu. Saya boleh tambahin dikit ya Mas Dika? Boleh Pak. Jadi menambahkan Pak Martin tadi pertanyaannya Mas Dika, secara makro kita tahu Indonesia kan lebih banyak digear oleh consumption. Nah ini agak sedikit berbeda dibandingkan negara-negara lain. Jadi karena tingkat consumption kita cukup tinggi dan itu memang salah satu leading sektor dari perekonomian kita sementara ini, ya so far up to this point kita masih cukup resilient itu tadi. Jika dibandingkan negara-negara lain di grafik slide yang pertama itu, nah ini keuntungan dari volume. Jadi besarnya penduduk kita, terus kemudian besarnya size negara kita. Nah ini yang salah satunya memberikan keuntungan. Nah, tapi tentunya dengan catatan gearing dari berbagai sektor diperlukan. Nah tadi pertanyaan Mas Dika di sektor properti yang keluar itu ada satu, yaitu masih di residensial. Jadi sudah ada keputusan OJK untuk meringankan KPR, tapi itu subject to dari bank juga kalau ada permintaan dari pengajuan gitu. Nah kalau di sektor di luar dari residensial belum ada sih Mas Dika. Sementara itu Mas. Aku tambahin sedikit ya. Aku tambahin sedikit tadi dari apa yang disampaikan Pak Donan, kenapa sektor ini sebagai salah satu sektor properti yang kita tatap dengan optimisme adalah karena sektor ini adalah economic generator. Jadi ketika kita akan bouncing ke tempat yang semula, kita harus bounce back, maka si economic generator ini engine-nya harus tetap kita nyalakan kembali. Gitu. Dan ruang-ruang perkantoran ini adalah safest place for economic generator gitu, karena kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang lebih konvensional mungkin akan sulit menerapkan protokol kesehatan, tapi tidak dengan ruang perkantoran kan yang relatively lebih adaptif dalam mengakses atau menyesuaikan diri dengan protokol-protokol kita yang terbaru. Dan kalau kita lihat juga unsur-unsur atau sektor yang survival itu kan kayak financial business, kemudian tadi disebutkan e-commerce, kemudian juga asuransi, which mainly tempatnya adalah di ruang-ruang kantor gitu, yang akan membawa kita bounce back into recovery. Aku rasa itu yang bisa aku tambahin. Terima kasih. Jadi mungkin aku sedikit kelupaan, sorry, untuk harga sendiri di per square meternya itu di Jakarta tetap stabil nggak saat ini atau ada penurunan? Kalau untuk harga dari harga aslinya Mas ya tetap stabil, belum ada penurunan. Tapi untuk transaksinya seperti yang saya bilang supaya lebih menarik untuk tenant yang baru itu untuk penurunan dari harga asingnya pasti lebih tinggi sih dari kemarin-kemarin sebelum kondisi ini. Gitu. Jadi secara asking price itu masih cukup stabil. Masih sama, ya. Transaksinya lebih turun banget. Ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Gitu. Terima kasih banyak ya sudah memberikan kesempatan dan juga ada briefing Jakarta Post secara eksklusif gitu. Ya ini memberikan insight sih bagi kita dan semoga reportingnya juga bisa memberikan insight kepada publik begitu. Mas Dika, ini sebelum sekali lagi terima kasih banyak ya pada semua. Ya, terima kasih. Bye. Ya. Yo, dah. Terima kasih banyak. Have a great weekend. Sama-sama. Ya. Terima kasih.